Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kepada Bunda di luar sana. Insyaallah hari ini seperti janji kita, kita live streaming untuk acara Q&A bersama Dokter Kembar. Selamat bergabung kakak saya yang tercinta, Bu Estu Handayani. Masih menunggu teman-teman yang mau bergabung, monggo silahkan. Oke, Adam udah di sini. There you go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi udah mulai sebenarnya, tapi kayaknya ada masalah. Can you hear me clearly? Yes. Alhamdulillah. That's good. Masih ada adzan ya? Iya, ada adzan. Alhamdulillah, ini zuhur. Barusan masuk waktu zuhur. Oke. Insyaallah kita tunggu. Mungkin kita bisa share ininya ya, apa linknya. Tapi Oke. Let me try. Lewat WhatsApp. Oke. Bisa nggak, Dan? Soalnya aku pakai handphone yang satunya. Assalamualaikum Bunda Lastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nunggu teman-teman ya. Sambil forward message ke grup Bunda Bahagia. Ada 9 grup. Masya Allah ada banyak sekali pertanyaan hari ini. Berkaitan dengan banyak hal ya. Ada yang tentang sibling rivalry, ada yang berkaitan dengan gadget, ada pertanyaan tentang membangun karakter daya juang yang tinggi. Insya Allah akan dibahas. Semoga Bunda yang sudah bertanya hadir, jadi bisa dijawab, bisa terjawab pertanyaannya, insya Allah. Udah ya? Oke, kita mulai ya, Dan. Ada eko ya ini? Bentar. Oke. Let me go and join again, okay? Oke. Okay, there you go. I don't know, it's frozen. Terus aku approve nggak masuk juga. It's been a while. Udah hampir setahun setengah ya. Subhanallah. Okay, there you go. Right, udah 7 menit ini, Masya Allah. Ada 9, 10 umahat, akhwati fillah, Bunda Bahagia yang sudah bergabung, Insya Allah. Oke, langsung. Masya Allah. Kita langsung atau gimana? Kita langsung aja, Insya Allah. Karena kayaknya udah nunggu lama ini. Oke, Assalamualaikum. Perindu Jannah. Ada Bunda Nur Arafah, Bunda Reni, Nur Hidayah Zainuddin, Nurul Aryani, Sahur Amran, Bunda Lastri tadi udah hello sama Mbak Tutut. Oke, Ummu Khalid. Kita pertanyaan pertama ya, Dan.
Oke. Dan yang baca aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang baca. Oke. Dari Bunda Meina Yi di batch 1. Dok, izin bertanya, bagaimana reaksi dan tindakan kita bila menemukan anak-anak kita berselisih paham tentang pendapat sesuatu? Si kakak yang nggak suka adiknya beda pendapat dengannya dan merasa adiknya itu sok tahu. Dan adiknya kadang juga merasa benar sehingga nggak suka dengan kakaknya yang sok benar. Ini kayaknya lebih ke sibling rivalry ya bahasanya. Dan anaknya 3, yang berselisih paham itu umurnya 14 dan 11. Masya Allah, udah Masya teenager Allah. ya. Hampir teenager nih ya, yang satunya. Yang satu udah remaja. Jadi gimana itu, Himna? Oke. Ya, jadi yang pertama perlu kita ingat, Bunda, selalu ya, frame of mind itu penting sebelum kita approach sebuah masalah gitu. Karena itu akan menentukan bagaimana course of action atau perbuatan yang nanti akan kita lakukan, ya, step-step yang akan kita ambil gitu. Yang pertama kita harus pahami bahwa berselisih paham antara anak itu sesuatu yang wajar dalam tumbuh kembang anak. Kalau anak nggak pernah bertengkar itu kita harus justru curiga gitu ya. Jangan-jangan anaknya depresi gitu ya, jangan-jangan anaknya mungkin ada kelainan gangguan jiwa atau apa. Tapi kalau mereka bertengkar itu justru normal gitu ya. Itu satu. Kalau itu udah kita terima gitu, oke, alhamdulillah, nikmat gitu ya. Kemudian yang kedua, itu adalah bagian dari learning process untuk mereka punya kemampuan conflict resolution. Bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau kemudian mereka nggak pernah menghadapi masalah, kita nggak akan bisa mengajari, oh gini loh dek caranya menavigasi antar masalah itu gitu, ya kan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya yang perlu kita ajarkan tadi masalahnya kan si kakak nganggap adik sok tahu gitu ya. Mungkin adik menyampaikan apa yang dia rasakan, pendapat yang dia miliki, mungkin bisa jadi adik memang lebih kuat ininya, argumennya gitu ya. Tapi bagaimana dia harus, yang perlu kita ajarkan, bagaimana dia menyampaikan argumen tadi dengan cara yang santun. Itu sebenarnya yang paling penting. Karena perbedaan pendapat itu akan ada di luar sana sampai kita gede, sampai kita tua gitu ya. Bahkan kalau kita nanti anak-anak kita menikah, mereka akan punya perbedaan pendapat dengan temannya, dengan koleganya, bahkan dengan suami atau istrinya sendiri. Nah, bagaimana kita mengajarkan mereka untuk menyampaikan pendapat yang ada dalam benak mereka itu dengan cara yang santun, of course dan itu harus kemudian modeling dari orang tua gitu ya. Kalau misalkan udah bertengkar wah gitu, coba ambil keduanya. Ya, ini tekniknya, ambil keduanya saat ada mulut, kemudian dengarkan versi dari masing-masing sih. Tadi apa masalahnya sih, Dek? Ini loh, Ma, si kakak bilang begini, nanti kakak, oh si adik bilang begini. Beri kesempatan mereka untuk tarik nafas dalam-dalam masing-masing gitu ya. Oke, kakak dulu. Gimana versinya kakak? Tadi gimana? Bla 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 bla. Sekarang adik gimana? Jadi intinya dengarkan dua versi dari adik dan kakak. Jangan kemudian selalu ya kebiasaan kita, kakak boyang ngalah, kasihan adik masih kecil gitu ya. Atau kemudian kalau kita tahu kakaknya itu selalu yang baik, kemudian adiknya yang troublemaker, adik selalu sih nih gangguin kakak gitu. Jadi kita melabeli mereka dengan label-label seperti itu sampai kemudian mereka mungkin yang satu merasa nggak didengarkan, masalahnya semakin gede gitu. Jadi itu yang perlu kemudian kita ingat, acknowledge each one of them, feeling mereka dan pendapat mereka. Kemudian dibuat itu role playing. Oke, adik bisa nggak nyampaikan dengan cara yang lebih ahsan, lebih baik, lebih santun? Coba gimana kalau mau disampaikan lebih baik gitu. Kakak gimana merespon pendapat adik yang bisa jadi kayaknya lebih kuat? Ya diajari gitu ya. Nggak apa-apa kakak, karena namanya manusia kan bisa jadi ada orang yang lebih tahu dari satu bidang, mungkin kakak tahu dari bidang yang lain gitu. Jadi positive approach tapi kemudian didengarkan gitu. Jadi kemudian jangan pernah ada komparasi gitu ya, comparison between the two sibling. Kalau misalkan ya kakak mah memang pinter dari dulu, misalnya that it's painful gitu ya. Jangan sampai kayak gitu Bunda, karena kita kembar ya Dan ya, kita tahu sendiri gimana rasanya di compare, kemudian gimana rasanya dibanding-bandingkan gitu. Alhamdulillah Ibu, Allah Sakitnya tuh di sini. Ya, sakitnya di sini. Nggak parah amat alhamdulillah, tapi masa seperti itu tuh kita ingat benar gitu kan ya. Gitu. Itu sih dari aku, dan mungkin ada yang mau nambahkan. Jadi intinya dua itu tadi kesimpulannya, paradigma kita harus tahu dua hal itu tadi, bahwa itu normal. Yang kedua tekniknya gimana tadi Yumna menjelaskan.
dan sangat jelas udah tadi nggak perlu ditambahi, cuma diberi aku juga cuman memberi satu penekanan aja itu tadi, paradigmanya kita harus tahu bahwa itu adalah normal. Yang kedua, teknik yang benar itu didengarkan dua pihak itu. Dan tadi Yumna udah nyebutin acknowledge feeling mereka itu hal pertama yang kita ungkapkan ke mereka, yang akhirnya nanti terus mereka bisa cerita gitu. Kalau kita show away apa yang mereka rasakan, frustasi, kakak frustasi ya, lihat adik sikapnya kayak gitu sama kakak gitu. Ayo cerita versi kakak gimana sih, kok bisa sampai terjadi pertengkaran. Terus yang adik pasti sangat merasa mungkin marah karena sebagai kakak harusnya lemah lembut kepada adik, tapi kakak tadi teriak-teriak ke adik. Cukup langkah pertama itu yang kita lakukan saat kita ngomong kepada dua individu ini tadi, insya Allah akan kemudian bisa melerai rasa marah atau rasa frustasi mereka, kemudian mereka bisa menceritakan versi mereka masing-masing itu tadi, kemudian bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang lebih ahsan, kata Yumna tadi, itu akan bisa tercapai insya Allah akhirnya. Mungkin ini ya, sedikit satu lagi, dan banyak yang bilang, aduh panjang amat sih caranya gitu ya. Banyak yang bilang kemudian, nggak telaten nggak telaten, lama itu mah kalau kayak gitu. Yang perlu kita ingat, lama itu mungkin hanya 1-2 minggu. Once they know how to deal with those kind of problem, nanti kedepannya hidup kita lebih enak. Gitu loh. Dan kadang ini yang kita lupa, kita suka shortcut, cut corner, atau kemudian instant solution gitu ya, sampai akhirnya kedepannya benang itu sudah ruwet sekali, tambah lebih lama lagi menyelesaikannya gitu loh. Makanya teknik parenting itu sebenarnya mungkin 1 sama 2, 3 orang lain bisa jadi berbeda. Oke, that's absolutely fine. Tapi kunci intinya sebenarnya sama gitu, dan how much ya, berapa banyak orang tua yang, misalnya how much do you want to put the effort, itu aja masalahnya. Kita mau melakukan itu apa enggak gitu. Kalau mau insya Allah efeknya bisa jadi lebih baik nanti ke depannya gitu ya Bunda Mei, insya Allah itu terjawab. Oke, selanjutnya ini, dan pertanyaan dari Mbak Betty ya, Masya Allah, ini Bunda bahagia setia ini. Izin bertanya, nggih. Bagaimana kalau memahamkan sesuatu kepada anak, namun agar tidak terkesan mendikte dan memaksakan, apalagi anak itu usia 10 tahun yang sudah mulai kritis dan punya pendapat sendiri. Ya. Itu pertanyaan dari Mbak Betty. Kira-kira gimana, Dan? Anak 10 tahun itu udah memang dalam Islam pun ukurannya kan mereka udah harus sholat sendiri, udah nggak harus disuruh, udah sadar secara. Kalau dibilang akil balik, mungkin ada yang sudah balik. Kalau anak perempuan mungkin ya, anak 10 tahun. Secara akal mungkin juga udah akil balik. Jadi memang cara mendidik atau cara komunikasi kita dengan anak umur 10 tahun itu pasti beda dengan anak umur misalkan balita. Sebenarnya parenting itu kuncinya itu 2 ya, cinta dan memberikan memenuhi tangki cita dan teknik komunikasi aja. Kalau komunikasi kita dengan anak kita sesuai dengan umur mereka, kemudian dia merasa dicintai, insya Allah sebenarnya akan lebih gampang menghadapi peran sebagai seorang orang tua. Ya, kalau namanya komunikasi biar nggak terkesan mendikte itu ya bahasa pokoknya mama bilang gini, kamu harus gini. Itu yang pasti akan merasa didikte, itu anak harus dihindari. Kalau bagaimana teknik komunikasinya Yumna nih, coba ayo yang kalau aku teknik komunikasinya put them into the question, put the question to them. Put the question to them. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada no, why, what, how, when gitu ya. Jadi membuat anak itu berpikir itu berarti kita harus niggling, harus menghidupkan pemikiran mereka, ya.
menghidupkan keinginan untuk memahami. Nah, itu bisa dijawab kalau kemudian bisa terpenuhi kalau kemudian kita mengajukan pertanyaan. Misalkan gini, Mama, saya mau main keluar, mau main hujan-hujanan, misalnya gitu. Respon biasanya pendek kita, jangan dek, nanti sakit, nanti panas gitu ya. Ini baru beberapa hari yang lalu anak saya main, anak yang paling kecil itu main sepak bola di football club di ini ya, locality itu. Udah hujan gitu, udah hujan, si emak lah, emak, aduh nanti gimana dia panas gitu, dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian ya adalah yang menyetop perasaan itu, karena namanya juga anak, mereka he had so much fun gitu. Did you have fun? Yes gitu. Tapi biasanya respon kita itu tadi out of ini ya, respon kita jangan dek nanti sakit gitu, jangan. Jadi lafaz jangan begini nanti sakit, nanti bunda ini nanti itu nggak membangun proses berpikir mereka. Kita sampaikan, kira-kira kalau misalkan adik main hujan-hujanan hari sekarang ini dengan kondisi kayak gini, efeknya apa dek? Misalkan gitu ya. Nggak apa-apa, aku having fun kok, misalkan gitu. Oke, sekali waktu. Jadi biarkan mereka sampai pada kesimpulan sendiri. Kalau kemudian dia bilang, ya nanti aku paling sakit panas. Nah, sakit panas itu efeknya. Tapi supaya nggak sakit panas gimana? Mungkin pakai jaket yang tebel, misalnya gitu. Adik boleh main tapi pakai jaket yang tebel, atau mungkin pakai sepatu. Habis itu nanti langsung mandi air panas dan seterusnya. Memang a lot of work, tapi kalau misalkan kita ingin membangun sebuah karakter di mana mereka itu inquisitive, ingin selalu mengetahui alasan sesuatu, ya kita ajukan pertanyaan itu, dan sekali waktu beri mereka ruang untuk mengambil tindakan berdasarkan kejedot berdasarkan responsibility judgment mereka sendiri. Kalau kejedot, mereka akan tahu, gitu. Benar juga apa yang disampaikan mama, dan mereka akan punya kesimpulan, mama it's always right gitu ya, mother is always right, karena memang ya kita berdasarkan pengalaman aja, dan mereka tidak punya pikiran panjang seperti itu gitu ya. Jadi apapun, kalau kemudian kita ajak mereka itu duduk berpikir, sampaikan pertanyaan itu. Adik misalkan kalau disuruh mandi pagi kok susah banget, kenapa sih? Dingin mah, misalnya gitu. Supaya nggak dingin enaknya di gimana? Ya bikin air panas. Terus kalau bikin air panas tiap hari, mama capek dong. Enaknya gimana kalau supaya nggak kayak gitu tiap hari? Apa kita alternatif? Senin dingin, Selasa panas, kayak gitu. Misalkan, I'm sure pasti anak-anak akan terima, gitu ya. Jadi diskusi yang seperti itu sebenarnya yang dibutuhkan. Ajak mereka berpikir dengan berikan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih namanya itu, kayak senario gitu ya, skenario tentang sesuatu, kemudian simpulkan dan nanti get back to it gitu loh. Jadi artinya balik lagi, kemarin kan diskusi kayak gini, sekarang jadinya kayak gini deh, gimana? Jadi mereka ingat, oh iya, saya kasih contoh ya, beberapa waktu yang lalu kita beli pot noodle gitu. Noodle yang ada di dalam pot gitu lah ya, apa sih namanya, instant noodle kayak gitu. Noodle cup. Itu saya tahu itu emergency aja, terus anak-anak nggak pernah ngelihat itu, jadi mereka aku mau. Saya udah bilang, kira-kira enak mana, noodle yang dimasak mama, noodle is noodle, tapi mie yang dimasak mama atau mie yang cuman cup dikasih air panas itu. Tapi aku belum pernah nyoba gitu. Do you want to try? Yes. Akhirnya mereka tiga-tiganya nyoba, dan gitu, gak enak gitu. Akhirnya, besok lagi aku dengerin mama deh, because she always right gitu. Dan kembali lagi, mama bilang apa? Iya, mama bilang tadi rasanya nggak enak, nanti minyak mungkin nggak mateng gitu. Dan alhamdulillah akhirnya nyadar gitu loh. Dan kadang kejedot itu yang penting ya. Mungkin itu Bunda Betty. Jadi banyak-banyak diskusi aja, banyak-banyak ngomong, banyak bicara, banyak bertanya, dan dengarkan jawaban-jawaban mereka. Lebih ke bukan mentang-mentang kita emaknya terus kita selalu yang memberi arahan ya. Betul. Bisa jadi mereka lebih tahu dari kita karena zaman juga berbeda. Yang jelas kita dengarkan versi apa sih yang kita punya, satu keinginan. Kalau hari ini mama pingin misalkan adik pergi ngaji sendiri, nggak usah dianterin mama, menurut adik gimana gitu. Belum berani mama, yaudah kalau gitu solusinya gimana adik,
biar berani. Gimana kalau adik, biar dia datang dengan solusi, atau kalau enggak, gimana ya mama? Gimana kalau adik jalan duluan, mama di belakang adik mungkin 10 langkah lebih belakang gitu. Seperti dalam Quran pun dicontohkan ya, Nabi Ibrahim radhiyallahu an, ya, Ibrahim alaihissalam, astagfirullah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan mimpi untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, ditanyakan, apa menurut pendapatmu wahai anakku? Padahal jelas-jelas ini adalah perintah dari Allah, tapi masih ada diskusi di situ. Menurutmu gimana, nak? Dan anaknya datang dengan solusi sendiri dari hati sendiri bahwa lakukan kalau itu adalah perintah Allah, wahai bapak. Ini pasti Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak cuma sekali saja bertanya kepada anaknya terus kemudian seperti itu, dibiasakan seperti itu oleh bapaknya, makanya anaknya punya satu pandangan yang selaras dengan bapaknya karena dibiasakan untuk bisa mengungkapkan pendapatnya itu dan berani, dan Masya Allah judgment-nya itu sesuai dengan harapan dari bapaknya. Itu juga bisa jadi cross check ya. Anak itu mereka mikirnya sama enggak dengan apa yang aku pikirkan gitu kan. Itu menjadi momen untuk cross check. Bener nggak? Jangan bukan asumsi aja bahwa anak saya paham gitu ya. Dan itu akan bisa membuat kita keep on track mereka. Tiba-tiba mereka melenceng ke rel yang sebelah kiri, itu kita tahu bahwa di mana tadi ya. Karena oh waktu yang itu dia nggak sama denganku kayaknya. Makanya dia membelok gitu. It's a lot of work, it's complicated things to do, tapi insya Allah worth it lah. Worth it, dan jannah memang ininya, ya pahalanya. Taruhan pahalanya, benar. Kita satu lagi dari batch 1, Yumna, dari Bunda Nami. Oke. Anak saya Haura 9 tahun. Tadi pagi baru dapat perundungan. Perundungan tuh kayak apa ya? Bully. Ya, bully ya. Bully. Dilempar pakai penghapus, kena matanya, subhanallah. Lalu dia menangis. Kemudian ditenangkan oleh ustadzahnya dan didudukkan di kursi. Tidak lama lagi ditinju oleh temannya yang tadi melempar penghapus. Saya sudah mengadu sama ustadzahnya. Baiknya bagaimana? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana memberikan perlindungan dan cara menguatkan anak saya. Saya takut dia dibully lagi. Dan sedikit catatan, anak saya sempat melawan, meskipun lawannya anak laki-laki. Jadi yang melempar tadi anak cowok, termasuk yang ninju. Subhanallah. Oke. Bullying ini sesuatu yang apa ya, sangat common ya. Setiap, this is the worst nightmare. Ya, mimpi buruk bagi setiap ibu kalau tahu anaknya itu dibully. Sama juga mimpi buruk kalau tahu anaknya itu pembuli gitu ya. Dua-duanya it's not something nice, it's not something that we want as a parents. Jadi yang pertama, bullying atau perundungan dalam bahasa Indonesia. Kalau bullying kayaknya udah tahu semua ya. Itu ada sesuatu yang unacceptable, ya, nggak bisa diterima dalam. Dan bullying itu bisa macam-macam, bisa jadi verbal, bisa jadi fisik, ya, bisa jadi emotional, bullying juga gitu ya, misal, atau kemudian name calling, misalkan, kan dasar gendut, dasar hitam, dasar kriwol, dasar ini gitu ya, jadi name calling itu bisa jadi bullying. Pokoknya sebuah sikap dari orang lain yaitu agresif ya, membuat si penerima bully itu menjadi uncomfortable, dan itu kalau terus-menerus efeknya bisa besar nanti pada saat mereka itu sudah tumbuh dewasa ya. Luka batinnya ya itu akan sangat berefek, dan banyak sekali kasus seperti ini. Saya baca banyak sekali ya, bukan baca ya, di tempat saya bekerja banyak kasus anak muda umur 14 tahun ini mengakhiri hidupnya. Permasalahannya ada pada bullying gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah gitu, mudah untuk diselesaikan, mudah untuk dihindari gitu ya. Ada banyak mekanisme proses yang harus kemudian ada di sana, dan bukan job dari satu orang saja, yaitu seorang ibu ya, bukan dari job orang tua, tapi semuanya, komunitas, sekolah, bahkan dalam tataran sistem juga. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak bisa diterima, dan yang kedua,
kalau kemudian kita mau mengatasinya, ada dua hal yang harus kita pikirkan, internal dan eksternal. Internal itu dari dalam keluarga diri kita sendiri, dalam diri anak, ya. Bagaimana kita akan menguatkan mereka, bagaimana kita akan membuat mereka percaya diri, bagaimana mengatasi tekniknya, mengatasi para bully ini tadi. Ini bisa dilakukan dengan role play, Bunda, bisa dilakukan dengan, oke, aku ninju kamu, nanti adik gimana? Misalkan gitu ya. Itu ada role play-nya yang kemudian bisa kita lakukan di rumah. Jadi ketika dia itu ada di dalam situasi itu, gitu ya, kayak seperti firefighter itulah ya, fire training itu kalau di Inggris kita di training itu ada fire beneran, ada api beneran, gimana? Jadi kita kayak ada dalam posisi panik, oh oksigen yang mana yang harus bukan oksigen, apa namanya, fire fire extinguisher. Extinguisher-nya yang mana gitu kan? Yang ini kan ada beda-beda warnanya gitu kan ya. Ini untuk fire karena apa namanya? Karena gas, karena petrol dan seterusnya, karena oil. Nah, itu kalau ada training realnya itu biasanya akan mudah ketika kondisi itu menimpa mereka. Nah, itu dalam internally kita bisa melakukan itu. Itu yang saya maksud sebagai internal. Kita kuatkan mereka, kita kasih mereka role play untuk menunjukkan itu. Kemudian dari sisi internal juga kita harus mendengarkan dengan seksama, atau kemudian ini apa namanya, tawarkan kenyamanan kepada anak kita. Alhamdulillah kalau anak itu sudah mau sharing, Bunda. Ya, karena anak yang dibully itu biasanya mereka ketakutan untuk sharing karena mereka akan diancam oleh si pembulinya itu. Kalau kamu bilang ke bapak ibumu atau bilang kepada guru-guru, ya nanti aku nggak tahu lah cegat diapakan di tengah jalan. Aku cekik kamu di tengah jalan, atau akan tambah buruk gitu, dan itu akan semakin membuat cycle-nya itu jadi semakin susah gitu, karena dia takut nggak bisa ngomong. Jadi kalau anak itu sudah mau ngomong, thumbs up gitu, bagus, masya Allah dek, adik berani bisa ngomong dan curhat ke mama, curhat ke ibu guru, that's good thing gitu ya. Kasih mereka pujian karena keberanian itu, karena nggak nyaman bagi anak untuk sharing kalau mereka itu tahu mereka akan diancam gitu ya. Jadi terus yang kedua, kadang anak itu merasa bersalah. Jadi kalau misalkan dia dibully karena gendut misalkan gitu ya, dan this is not in a way right thing to say. Zaman saya masih kecil itu wajar. Ya, astaghfirullah. Kita nggak sadar kalau itu adalah bullying, gitu ya kan? Oh, hey Dut, sini Dut, gitu. Astaghfirullah, that's not nice. Nggak bisa, nggak boleh kita panggil anak atau membiarkan anak memanggil anak yang lain di depan kita dengan panggilan seperti itu. We have to stop that. Harus dihentikan. Mas, jangan panggil anak orang kayak gitu, misalnya gitu. That's not nice, gitu. Nggak boleh, gitu. Misalnya gitu ya. Jadi anak yang andaikan saya nggak gendut, saya pasti nggak dibully. Andaikan saya nggak hitam, pasti saya nggak dibully. Andaikan saya nggak keriting, pasti nggak dibully. Jadi dia merasa, anak yang dibully biasanya akan merasa bersalah. Andaikan saya lebih pintar, saya pasti nggak dibully. Itu bisa dibayangkan ya, efeknya mereka menjadi sangat down, nggak pede, dan seterusnya. Nah, akhirnya sebagai seorang orang tua kita harus mengangkat kepedean mereka, puji mereka, you are unique, you are beautiful, segala macam lah, apalah yang membuat dia itu merasa mungkin adik apa namanya gitu, tapi kan adik pandai alah menyanyi, atau adik itu misalkan pekerja keras gitu ya, highlight. Jangan kemudian apa misalkan enggak kok adik nggak gendut misalkan gitu ya, adik nggak gendut misalkan, that doesn't help misalkan. Jangan kemudian that's the fact, itu faktanya, tapi nggak harus kemudian bilang enggak kok adik nggak gendut kok, nggak kriwel, untuk tidak percaya fakta. Padahal itu kenyataannya memang seperti itu, but you don't have to say it gitu. Tapi kita highlight kualitas yang lain yang anak itu bisa melihat bahwa it's not all about that. Mungkin saya itu seperti ini fisiknya, tapi ada hal yang lain yang kemudian saya itu juga positif, yang anak lain nggak punya selain saya gitu. Ya itu tugas orang tua untuk melihat itu. Masalahnya kalau kita nggak bisa melihat itu, tambah susah lagi gitu ya. Terus siapa yang mau ngelihat kalau bukan orang tuanya gitu ya. Kemudian itu dari internal. Dari sisi eksternal ini panjang jawabannya karena memang sangat ini ya, banyak sekali kasusnya, dan kadang kita turn the blind eye. Jadi kita nggak mau ngelihat bahwa alah biasa dek, masa gitu aja, mama dulu juga digituin gitu. Astagfirullah, kadang kita oke, mungkin kita kuat gitu ya, atau mungkin kita it's okay kan, barangkali kita sebenarnya juga punya luka batin yang belum sembuh gitu loh, out of that, karena gara-gara itu gitu. Terus kita tahu anak kita menghadapinya, kemudian kita
toughen up misalnya gitu. Ayolah, kuatlah, masa kayak gitu anak laki-laki nggak boleh nangis, anak laki-laki dibully ya apa namanya, jotos genten kalau bahasa Jawa, tonjok. Kok Ya tonjok balik itu balas dong. anak gitu ya, balas balik itu anak gitu, malah seperti itu jawabannya. No, karena kita kalau apa namanya seperti itu berarti kita ngajari mereka violence gitu, kemudian yang kedua ngajari mereka untuk tidak bisa meregulasi emosinya, itu masalahnya. Terus gimana? Ada banyak triknya ya, salah satunya hindari bully itu. Jadi kalau misalkan si bully itu berjalan lewat gang 3, minta anak lewat yang 5 misalkan gitu. Kemudian badiab itu gini, jadi ada anak-anak yang jalan sama anak kita gitu ya. Jadi jangan biarkan anak kita sendiri. Kita harus upayakan, misalkan anak kita namanya Muhammad, ayo kita Bunda antar ke rumahnya Abror misalkan gitu ya, nanti jalan sama Abror bareng misalkan gitu. Jadi ada support system teman, ya itu Nggak penting sendirian. ya. Kemudian pada saat si bully itu take action, kasih tahu mereka bahwa ignore it, ya, abaikan aja deh, pindah, nggak usah dilayanin, karena untuk fight itu kan butuh 2 orang. Kalau selalu yang satu itu pindah, itu bukan menunjukkan kita itu lemah, itu menunjukkan karena kita bisa mengontrol emosi dan tahu diri dan tahu bagaimana mengatasi masalah. No all the fight has to be picked, ya kan? Jadi itu abaikan aja deh. Nanti capek-capek sendiri. Jadi mereka itu kalau si bully itu kalau kemudian dikasih fuel, misalkan si anak nangis gitu ya, si anak marah, si anak emosi, itu seperti bensin buat si bully. Nah, untuk bisa meredam itu, dia yang harus pergi. It's okay, it's not a sign of weakness. Itu bukan bukti bahwa kita itu lemah. Itu bukti bahwa mereka adalah bully gitu loh, dan kita tahu apa yang kita lakukan. Ya itu tekniknya aja. Kemudian yang paling penting eksternal, kita bicara sama sekolah. Cari tahu policy atau kebijakan sekolah tentang bullying itu apa. Kalau nggak ada, ya kita sebagai orang tua coba kasih tahu mereka ya. Oh, bisa kita put in place atau kasih suggestion ya kepada sekolah. Ini loh Pak, caranya mungkin bisa ada, misalkan kalau di sekolah anak saya itu ada anti-bullying weeks. Anti-bullying week itu mereka harus memakai apa? Kaos kaki beda warna. Gitu. Kenapa? Untuk appreciate everybody is different. Gitu. Jadi filosofinya everybody is different. Seperti kaos kaki, ada yang kuning, ada yang merah, tapi mereka sama-sama kaos kaki gitu. Jadi tapi itu dijelaskan, nggak hanya sekedar pakai kaos kaki and they don't know the meaning, enggak. Sekolah mengajarkan, jadi ada kayak assembly itu kayak semua anak-anak di sekolah kumpulkan jadi satu upacara, satu hall, dikasih kemudian speech gitu ya oleh dari sekolah head teachernya gitu ya. Itu kemudian dijelaskan bahwa semuanya itu beda, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang bahkan kaos kaki itu galur-galur ya. Yang perlu kita lakukan adalah respect, they all beautiful gitu ya. Jadi itu ditanamkan, itu kalau kemudian sekolah itu proaktif, insya Allah akan mampu enforce the value gitu. Kalau misalkan nggak ada, kita yang kemudian menawarkan itu, mungkin itu insya Allah. Dan ada tambahan? Tadi kok aku tertarik dengan, padahal udah ditolong sama gurunya, kok ya masih ngacir anaknya itu mau gembrut si ceweknya itu. Berarti nggak serius gurunya mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi, ya nggak nyalain guru, tapi sebagai kita percayakan anak kita di sekolah, itu berarti kan sekolah punya tanggung jawab besar untuk menjaga anak-anak ini biar tidak tersakiti, entah mentally atau physically gitu. Mungkin juga sekolah sendiri harus ada training bagi guru-gurunya bagaimana menghindari bullying itu tadi. Jadi nggak cuman kita yang ya akhirnya kalau kita nggak melihat respon sekolahnya baik terhadap hal itu, ya kayaknya keputusan terbaik pindah sekolah gitu. Betul, Cari sekolah yang memang istilahnya sangat mendukung dalam hal peduli dengan anti bullying itu. Kemudian kita juga jauhkan anak itu dari anak yang sudah selama ini membuli anak-anak kita itu tadi, dan start fresh gitu ya, dengan langkah yang tadi sudah Yumna sebutkan gitu. Mungkin itu hal yang sangat extreme measure gitu ya. Tapi bisa jadi itu dibutuhkan kalau semuanya sudah dilakukan tapi itu masih saja terjadi. Betul. Ada satu pengalaman
mungkin ini sebenarnya juga nggak secara legal nggak boleh gitu ya kalau kita sebagai orang tua langsung mengingatkan anak yang membuli anak kita itu. I don't know, in the West it's not allowed sebagai adult untuk approach another kids terus bilangin kamu jangan berani membuli anak saya ya. Kalau kamu berani, aku panggil polisi. Saya kita sebagai adult mengancam nanti kita ke yang anak. membuli anak itu berarti. Makanya, but kalau perlu ya kita ketemu orang tua si anak yang membuli anak kita itu. Betul, gitu. betul. Karena bisa jadi itu adalah cry for help gitu ya. Si pembuli itu bisa jadi dia melihat that's wajar. Aku digitukan di rumah gitu atau digitukan oleh teman-teman di lingkungan rumah. Jadi melakukan itu di sekolah juga wajar gitu loh. Bisa jadi seperti itu karena anak nggak akan belajar, anak lahir cenger gitu kemudian jadi pembuli, nggak ada gitu loh. Secara fitrah nggak ada anak itu jadi pembuli, itu karena efek dari lingkungan, efek dari luar, pola dari didik, pola asuh dan seterusnya. Jadi proses pendisiplinan dari pihak sekolah pun harus jelas gitu ya. Kalau di sini ada step-stepnya. Misalkan stepnya pertama adalah verbal warning verbal gitu ya, nggak boleh. Kemudian nanti ada time out, jadi dia nggak akan dapat misalkan di sekolah itu dia nggak akan dapat golden time namanya. Dapat istirahat tapi nggak akan dapat golden time tuh kayak dia boleh mewarnai, boleh nonton video, misalkan kayak gitu di board, itu dia nggak akan dapat. Nanti kalau terus lanjut dia dikasih warning suspension misalkan gitu. Nanti kalau terus lanjut, jadi mereka ada behavioral plan namanya. Jadi ada step-stepnya. Itu kebijakan seperti itu bagus kalau kemudian itu ditawarkan juga oleh sekolah kan gitu. Dan supaya orang tua kalau kita approach sekolah dengan positif attitude, nggak kemudian ini sekolah macam apa dengan negatif gitu ya. Itu mungkin akan lebih baik dengan positif attitude kita sarankan Pak begini gitu. Insya Allah itu justru akan bantu dan pasti sekolah akan senang. Oh ibu aja yang buat, oke saya yang buat gitu. Nah, itu di situ pentingnya orang tua involved dalam sekolah, lingkungan sekolah dan komunitas sekitar kita. Ya, Masya Allah. Lanjut. Mau nyapa dulu atau mau ini Dan? Mau lanjut? Ada Bunda Fitri, Bunda Iin. 30 ibu-ibu yang 30 Bunda kayaknya ya, Masya Allah. Tadi sempat 30, sekarang 22 Bunda. Ada Bunda Fitri, kemudian Bunda Iin. Kalau si pembeli main kekerasan atau melecehkan keluarga, agama, gimana Mbak gitu. Kalau anak-anak, kalau masih anak-anak, itu harus ini ya, harus ada mekanisme ini menenangkan gitu. Enggak kemudian kalau itu udah dewasa, ya udah tua, udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya itu sesuatu yang nggak bisa kemudian kita biarkan. Tetap harus ada mekanisme ya. Tapi kalau ngelihat contohnya Rasulullah SAW gitu, pernah nggak sih Rasulullah SAW itu dihina? Of course, itu bagian dari perjalanan dakwahnya beliau. Tapi apakah beliau itu menghina balik orang yang menghina beliau? Enggak gitu. Tapi beliau melakukannya dengan cara badly tapi dengan sebuah argumen yang bagus kan gitu. Banyak nanti contohnya yang bisa kita lihat ya. Tapi per kasus akan beda insya Allah. Ada yang masuk bertanya? ke batch 2 ya. Dari Bunda Sri di batch 2, bagaimana cara menebus rasa bersalah orang tua pada anak-anaknya agar tidak menyisakan dampak negatif di masa depan, misalnya karena kurang periayahan atau kurang diopeni gitu ya, kurang dirawat. Mungkin bundanya kerja di luar negeri, anaknya ditinggal, atau mungkin bundanya harus ngerawat mungkin orang tuanya yang sangat sakit, anaknya jadi jadi terbengkalai, nggak dirawat. Itu mungkin maksudnya ya. Jadi bagaimana cara menebus rasa bersalah? Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau kita udah merasa bersalah, itu menunjukkan kita sudah self-reflective. Kita sudah ngakui gitu ya. Pengakuan atas sebuah kesalahan itu sudah nikmat tersendiri loh. Karena ada banyak orang yang nggak bisa mengakui kalau dia salah. Egonya terlalu tinggi, sombong dan seterusnya sampai nggak pernah aku salah gitu. Anak itu mana ada anak itu tahu. Yang tahu adalah orang tua gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau Bunda ngerasa bahwa saya sudah bersalah, mungkin kurang ngasih perhatian, mungkin kurang melakukan ini, kurang memberi tangki cinta,
kurang memberi apa kedisiplinan dan seterusnya, itu berarti ada momen kita masih diberi waktu oleh Allah untuk melakukan sebuah perubahan. Itu sudah alhamdulillah gitu ya. Nah, sekarang yang karena masalah ini pertanyaannya agak broad gitu ya. Saya nggak tahu masalahnya itu di mana. Kurang merawat, kurang periayahan itu di mana? Apakah si anak menjadi anak yang dan munculnya itu anak jadi seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kita menyimpulkan, oh anak saya kurang terawat, misalkan gitu ya. Itu kesimpulan itu akhirnya anak-anak saya itu jadi misalkan dia menjadi anak yang enggak disiplin, anak itu menjadi anak yang enggak empati, anaknya cuek, anaknya itu menjadi anak yang apa namanya agresif misalkan gitu ya. Apakah itu endingnya? Itu yang perlu sebenarnya didetili lagi. Kalau masalahnya itu ada pada cuek ya, kurang empati, mungkin tangkin cintanya yang harus kemudian dipenuhi. Jadi breakdown dulu Bun, masalahnya itu di mana, kemudian kita misalkan iya Bun dia sudah cuek, nggak disiplin misalkan gitu ya, kemudian dia juga apa namanya addicted sama gadget misalnya, wah itu semua masalah berarti. Tapi jangan kemudian berusaha menyelesaikan masalah itu in one go gitu ya, satu persatu. Mana yang penting dulu? Kalau bagi saya pribadi, yang paling penting dalam parenting itu adalah komunikasi dan love gitu ya, meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa kita itu mencintai mereka ya, that's important, itu yang paling penting. Karena kadang anak itu ngerasa mereka nggak dicintai hanya karena kelas love language-nya. Kita selalu ngasih belikan ini, belikan itu, tapi padahal love language mereka adalah pujian, misalnya gitu ya, nggak match. Dan dia tetap merasa nggak dicintai walaupun kita belikan mereka the most expensive gadget, the most expensive toys gitu loh ya, itu nggak match. Itu yang harus kemudian kita detili dulu, kemudian kita isi tangki cintanya. Nanti kalau sudah seperti itu, lama-kelamaan dia akan tumbuh menjadi orang yang percaya diri. Kemudian teknik komunikasi, ini dua hal yang paling penting, teknik komunikasi dan tangki cinta. Karena kalau komunikasinya udah benar, itu nanti akan termasuk bagaimana cara kita ngontrol emosi kita, ya, bagaimana menunjukkan kepada anak cara meregulasi emosi, itu masuk ke dalam bahasan komunikasi ini. Ya, mungkin bisa dilihat lagi videonya Dokter Kembar kayaknya Danau yang udah menyampaikan dua topik tadi ya, tangki cinta dan komunikasi. Kemudian yang terakhir gitu ya, Bunda, sebagai seorang bunda, kita harus ngerasa adequate. Adequate itu merasa mampu. Ya, ada macam-macam bunda ya. Ada bunda yang super confident, ada yang bunda yang agak-agak confident, ada bunda yang benar-benar ngerasa I'm not a good mom gitu. Aku nggak confident sama sekali, dan children pick that. Anak itu akan paham, oh ibuku ini gampang untuk apa namanya ya, disway atau dikendalikan. Nah, itu ibu ini gampang untuk dikontrol, nih gampang ibu ini misalkan. Anak akan paham itu. Nah, dan itu akan jadi cycle yang semakin susah, karena kalau sudah seperti itu anak ngontrol ibunya. Jadi mengontrol itu dalam arti gimana? Misalkan, ibu saya mau es krim misalkan. Dek, jam segini jangan makan es krim misalnya gitu jawabannya ya. Kemudian mau sekarang, udah terus tantrum gitu. Akhirnya oke gitu dikasih. Nanti kedepannya pola seperti itu akan terus muncul. Si ibu semakin, ya Allah, aku kok nggak bisa sih ngontrol anak kita, anak saya sendiri ya. Aku bilang no aja mereka nggak menghargai aku ya. Itu terus makin nggak pede, makin nggak pedenya semakin besar kan gitu. Jadi akhirnya apa? Setiap hal akan merasa negatif gitu. Nah, setiap hal akan ngerasa, oh saya memang jelek, saya memang salah, saya kurang ini, saya kurang gitu. No, snap out of that. Jadi jangan keluar dari lingkaran itu Bun, bahwa Allah memberi kita amanah anak berarti kita mampu. Yang kedua, kalau kita merasa ada hal-hal yang kurang, that's normal ya. Talk to yourself. That's normal. Aku juga learning menjadi ibu. Nggak ada ibu yang kemudian saya siap menjadi ibu, nggak ada. Sampai menjadi ibu baru kita tahu bahwa oh my God, there is so many things I need to learn gitu. Ya, dikasih kita kredit terhadap diri kita sendiri. Saya sudah melahirkan, menyusui, kemudian memberi mereka ngajari ngaji, ngajari ini, ngajari itu. I'm good, alhamdulillah, I'm in the right path gitu loh. Jadi give yourself credit, itu akan menambah kita alhamdulillah, dan itu anak akan pick up itu gitu loh. Anak akan ibu itu orangnya pede juga gitu. Kalau kita ngerasa oh nggak bisa, anak juga akan pick up itu gitu ya. Jadi
jadi itu insya Allah alhamdulillah kalau kita sadar ya bahwa kita itu ada kurangnya, tapi jangan sampai juga kita apa ya, kalau dalam bahasa Inggris itu beat ourselves up gitu ya. Ya menghukum diri kita sendiri dengan melabeli bahwa saya itu ibu yang tidak adekuat, saya itu ibu yang tidak bagus, tidak berguna Sudah dan seterusnya. menelantarkan anak-anak. Wah, gitu ya. Oke, itu mindset juga yang harus kemudian kita miliki. Oke. Kayaknya aku yang banyak ngomong dan nggak apa-apa. dari bayak ya. Cat cilik ngono iku. Kayaknya kita harus live pakai bahasa Jawa deh. Lebih enak ngomong pakai bahasa Jawa. Anissa, dari Bunda Anisha, masih di batch 2. Jadi kita ada 9 batch. So far udah setengah jam, udah hampir 45 menit malah justru. 12.48 sekarang. Berapa jam ini rencananya? 1,5 jam kan? I don't know. Enggak, atau 2 jam. Enggak bisa, kayak mati nanti handphoneku kalau 2 jam. Oke. Rencananya dari sudah terkumpul masing-masing batch itu 3 pertanyaan yang akan kita jawab. Tapi sebenarnya ada lebih dari 3 pertanyaan dari masing-masing batch. Tapi kita ambil 3 pertanyaan pertama. Ini sekarang batch 2 masih. It's still long. Kayaknya ngutang nanti ya. Ngutang ini, bakalan ngutang. Benarkah, jadi ini dari Bunda Anisha di batch 2, benarkah ketika fitrah anak di masa kecil tidak terpenuhi akan berdampak pada saat mereka dewasa? Misalkan kalau jadi ibu, dia akan jadi ibu yang kekanak-kanakan. Saya malah nggak pernah dengar ini teori ini. Atau I'm just the one who didn't know. Iya, mungkin yang dimaksud inner child kali ya, mungkin nggak ini. Saya kemarin nggak sempat konfirmasi apa maksudnya dari kekanak-kanaan. Mungkin yang dimaksud masa kecil nggak ini akan kurang ada bahagia. Ya? Nah, masa kecil kurang bahagia gitu. Memang ada inner child itu ada bahasanya. Tapi inner child itu adalah sebuah lensa. Nanti akan ada di video dokter kembar ya di YouTube insya Allah tentang inner child. Inner child itu adalah sebuah lensa yang kadang muncul kita pakai pada sebuah momen tertentu. Jadi bukan lensa yang fix terus-terusan dipakai. Kita selalu akan punya lensa ya. Sekarang ini saya ada dalam mode misalkan inner child. Jadi kalau misalkan ada triggernya, biasanya ada triggernya ya. Nah, kalau yang dimaksud itu adalah inner child, memang nanti akan berefek pada saat kita dewasa, tetapi nggak membuat kita jadi ibu yang kekanak-kanaan. Mungkin kita menjadi ibu yang tidak bisa mengontrol emosi, karena apa? Pada saat masih kecil ada scar, ada luka batin yang kemudian berkaitan dengan emosi ketika diteriaki, misalnya gitu. Jadi ketika anak teriak itu menjadi trigger bagi kita. Ya, kemudian yang kita pakai lensa inner child tadi semuanya menjadi blur, menjadi misalnya harusnya kita melihat sesuatu itu hijau, semuanya jadi kuning. Ya, anak semuanya jadi salah. Misalkan itu contoh sederhananya aja. Tapi kalau kita jadi bagaimana menyelesaikannya? Ya, memang kita harus buka itu luka tadi ya. Itu luka yang kemudian ditutup. Jadi bisa jadi di situ itu ada nanahnya, sorry ya, ada nanahnya, ada darahnya, ada baunya. Itu harus dibuka ya, biar kering dibuka. Nah, bersihkan itu kalau secara psikologi itu talk about it. Think about it, gitu ya. Kita ngomong, kita bicarakan itu. Kalau perlu harus ke psikolog atau konseling, monggo silahkan gitu. Tapi ngomong dengan teman, dengan orang yang misalkan bisa kita percaya, yang paham tentang mungkin mental health, atau just by being listen, atau hanya didengarkan aja, insya Allah itu udah cukup sebenarnya, gitu ya. Kemudian kita cari, oh saya dulu di sini. Jadi kita refleksi kembali. Nah, kemudian kita terima itu bahwa mungkin Bapak melakukan itu karena memang that's the best thing that he knows. Jadi kita melegitimasi itulah apa yang terjadi dulu supaya kering. Nah, kalau udah seperti itu, insya Allah nggak akan terbawa luka tadi dalam mengasuh anak-anak kita. Jadi luka pengasuhan yang terjadi pada kita itu akan memang bisa berefek pada kita mengasuh anak-anak kita, gitu. Kalau yang dimaksud menjadi kekanak-kanaan itu kalau saya pribadi itu lebih kepada maturity gitu ya, kematangan mental seorang
ibu. Ibu. Ya, kematangan mental itu bisa diperoleh dari pengalaman hidup, Bunda. Kalau menurut saya pribadi itu yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang ditumbuh di war zone gitu ya, di area-area perang, mereka menjadi tumbuh menjadi anak yang bisa menjadi oversensitif gitu ya. Mereka bisa toughen up, bisa kuat gitu karena memang dari kecil itu mereka toughen up. Atau anak yatim misalnya gitu yang ditinggal bapaknya mulai dari kecil. Dia menjadi anak yang sangat responsible misalnya gitu ya. Itu biasanya maturity itu kadang dari pengalaman hidup yang susah Susah. ini tadi. Kalau pengalaman hidup itu, kalau anak itu nggak pernah terekspos atau kita sendiri nggak pernah terekspos dengan emosi negatif, yang ada justru dia menjadi anak-anak yang ya kekanak-kanakan tadi, gitu ya. Jadi anak-anak itu kan they want to do whatever they want to do, ya kan? Anak-anak itu selalu melakukan, aku pengen ini, it has to get it done now, harus sekarang. Aku pengen ice cream sekarang, aku pengen makan sekarang, kan gitu ya. Itu anak-anak itu seperti itu. Kalau kita sebagai orang tua sikapnya masih seperti itu, ya bisa jadi mungkin itu kekanak-kanakan karena kita selalu dituruti apa yang kita inginkan. Itu sebenarnya yang menjadi masalahnya. Jadi itu dua hal yang berbeda menurut saya ya. Kalau kemudian ada luka masa kecil tidak terpenuhi kebutuhannya secara psikologi, mental, psychological, spiritual, physical, itu memang akan bisa berefek. Tapi nggak kemudian orangnya menjadi anak yang otomatis kekanak-kanakan kalau jadi ibu. Nggak seperti itu kalau menurut saya. Gimana kalau menurut Dana? Iya, kayaknya justru bukan menjadi ibu yang kekanak-kanakan kalau dia masa kecil nggak terpenuhi terus sekarang terpenuhi itu justru dia akan misalnya it must be rough life if that's what happened. If you want something and you don't get it, it's not berarti kan pengalaman hidupnya itu pengalaman hidup yang ada emosi negatif di situ. Bahwa apa yang dia inginkan dia tidak dapatkan. Terus kemudian itu membuat dia menjadi ibu yang kekanak-kanakan itu justru bukan, justru dia akan menjadi ibu yang sangat considerate karena dulu bapak ibu nggak dapat kayak gini, nah kamu sekarang dapat alhamdulillah gitu. Mungkin yang menyebabkan ibu menjadi kekanak-kanakan itu justru Justru tadi, yang dimanja ya. Yang dimanja, yang selalu dituruti sehingga apa yang dia inginkan semuanya harus sekarang, bla 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 ya, model anak-anak yang tantrum dan sebagainya itu. Jadi kalau benarkah tidak benar gitu ya? Benarkah? Semuanya dia kayak gitu aja kalau gitu ya. Benarkah tidak benar? Next question. Kalau hanya ingin konfirmasi mungkin ya. Oke, ini yang dari Bunda Diana. Mohon tips dan triknya mengajari anak usia 5 tahun berpuasa karena adik-adiknya belum berpuasa. Gimana ngontrol emosinya yang kadang meledak. Nah, kita aja Bunda yang umur berapa deh? udah 5 tahun. Wow, okay. Kalau lagi puasa juga meledak kalau nggak inget. Oke, take it easy, Bun. Take it easy. Jangan ada alasannya Allah tidak memberikan kewajiban puasa kepada kalau dia belum balik. Jadi ya memang mereka nggak bisa comprehend ada apa sih, kenapa sih puasa gitu. Ya kita jelaskan aja. Ya kalau prinsip saya ya begini, jangan sampai anak itu benci terhadap Islam karena kita shuffle down the throat. Jadi kita maksain semua hal itu kepada di anak. Masa kecil mereka. Di masa kecil mereka. Jadi mereka, aduh Islam itu susah banget. No, masa kecil anak itu adalah pembangunan akidah, cinta kepada Allah dan akhlak. Dan akhlak, adab. Itu yang paling utama sebenarnya. Itu syariah itu ada tempatnya gitu ya. Saya nggak bilang, wah dokter kembar ngajarin supaya nggak puasa. No, karena setiap itu ibu akan punya ini yang berbeda. Yang penting itu filosofinya di balik itu, Bun. Why gitu? Why do we do those things? Kenapa kita melakukan hal itu? Itu yang harus kemudian kita paham. Filosofinya itu kenapa? Apa karena kita pingin anak-anak kita itu terbiasa syariat, paham syariat gitu. Tapi kemudian ditanya lagi, apakah dengan cara seperti itu membuat anak itu paham akan syariat? Atau sebenarnya pemahaman itu harus muncul, syariat itu harus muncul sebelum mereka itu, syariat itu harus datang setelah mereka itu yakin akan keindahan Islam, ya, yakin akan mersinya Allah, yakin akan kebenaran Islam,
gitu, ya kan? Masalahnya di situ. Kita yang sudah sepuh, waduh sepuh, kita yang sudah Masih muda tuir, lah ya. ya, tua tapi berjiwa muda ini aja, itu kesulitan kadang. Sudah tahu, misalkan sholat tahajud itu, masya Allah banyak sekali ininya apa namanya pahalanya, tapi beratnya minta ampun, ya kan? Baca Quran, hafalan Quran, beratnya minta ampun. Kita aja paham dan kadang on and off, iya kadang enggak gitu. Bayangkan anak kita, padahal kita udah paham bener. Oh iya nanti ada surga neraka bla 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 seterusnya itu kita sudah paham. Bayangkan anak-anak kita. Makanya syariat itu harus terbangun di zaman Rasulullah pun juga seperti itu ya kan? Para sahabat dibangun, akidahnya kuat di 10 tahun Makkah di ya, Mekah. 10 tahun di Mekah, di Madinah banyak sekali syariat mereka udah siap gitu. Dan itu yang harus kita siapkan itu sebenarnya adalah menyiapkan mereka dengan keyakinan, kecintaan mereka kepada Allah, kepada Islam. Yang sangat disayangkan kadang kita itu menakut-nakuti mereka dengan Allah. Ini sering ya di Q&A, sering kita bahas ini. Nanti Allah marah loh. Nanti Allah menghukum loh, nanti Allah masukkan kita neraka loh. Seolah-olah Allah itu lebih suka menghukum daripada mencintai kita, gitu. Itu saya pikir salah besar. Ini wrong approach karena itu akan membuat anak jadi bukan mencintai Allah tapi takut. Takutnya bukan takut fear Allah, takwa, gitu ya. Tapi takut menjauh. Akhirnya menjauh, menghindari gitu loh. Islam terlalu susah bla 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 gitu. Itu yang sangat kita sayang. Jadi yang penting filosofinya kenapa anak diajari puasa itu apa malu sama keluarga, 5 tahun belum puasa misal gitu, 7 tahun belum puasa kan kayak gitu ya. Kalau di Indonesia kan semuanya puasa itu jangan sampai lah, karena itu berarti kita menjadi korban dari insecurity dan insecurity kita sendiri gitu loh, karena setiap anak berbeda. Ada yang masya Allah kuat puasa 1 hari, memang bagus nanti di reward, kalau adik puasa 1 hari misalnya gitu ya, nanti adik akan dapat star misalnya gitu. Ada ada orang tua yang pernah seperti itu kemudian sampai anaknya itu muntah, subhanallah, karena kelaparan. Ya, sampai dibaksa kayak itu. Sepertinya anaknya masih umur 7 tahun kalau nggak salah, karena saking semangatnya ibundanya gitu ya. Nah ini menjadi korban apa ya, anaknya menjadi korban ini ya, mungkin ketidakfahaman bunda bagaimana caranya menghandle hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi kita ajari mungkin kalau secara teknik pelan-pelan bun, mungkin puasa, adik 3 jam puasa kalau umur 5 tahun ya, mungkin setengah hari. Kalau zaman saya dulu masih kecil, setengah hari puasa duhur, nanti duhur asar, duhur sampai maghrib nggak boleh makan. That's very common teknik dan bisa dipakai insya Allah. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah menanamkan kenapa kok kita puasa. Itu yang paling penting, ya. Dan kalau mau tekniknya duhur aja dulu gitu ya. Duhur terus on and off. Duhur hari ini duhur, besok nggak usah puasa. Besoknya lagi duhur, besoknya lagi nggak usah puasa. Kan masih 5 tahun. Secara logika aja mereka belum bisa diajak ngelogika. Terus nanti tantrum akhirnya. Ya bukan salah si anak ya. Kalau tantrum dan ngomel-ngomel dan marah-marah, kelaparan. Hunger man is angry man. Jadi dicoba aja hungry dulu. Man is angry man. Benar. Oke, lanjut ke batch 3 dari Bunda Fatimah. Bagaimana cara mengatasi sibling rivalry jika kondisi jarak antar anak berdekatan? Tadi kita sebenarnya udah bahas itu ya di pertanyaannya Bunda Mei yang batch 1 tadi ya. Kita skip aja ini. Nanti kalau mau mendapat jawabannya silahkan diputar lagi videonya live kita ini di jawaban dari pertanyaan yang pertama. Oke, dari Bunda Reni, bagaimana cara kita agar anak giat belajar, tidak mengeluh ketika diajak belajar? Usia anak memasuki 6 tahun. Oke. Ini kayaknya problem majority. Ini pada saat daring, ini banyak pertanyaan seperti ini ya. Pada saat daring waktu 2020 itu dan kayaknya. Karena online sekolahnya. Karena online. Jadi mereka jadi aduh capek gitu. Bagaimana cara agar anak itu giat belajar? Sekarang kalau aku mau jawab dikit nih. Okay. Kalau anak usia 6 tahun, kalau dia mengeluh ketika diajak belajar itu kayaknya
kelamaan mungkin durasinya. Betul. Exactly. Pertama, durasinya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, mereka itu sangat bagus untuk ikut rutin. Jadi kalau ada rutin, mereka itu nggak akan babi bu kalau disuruh belajar. Kalau udah waktunya jam 6, itu di jam 6, misalnya jam 5 sore sampai jam 7 malam, itu adalah waktu belajar. Kalau kita sebagai ibu mendisiplinkan itu, nggak akan mengeluh itu anak. Karena this is what I have to do. Anak 6 tahun itu sangat gampang untuk diajak punya rutin. Dan memang itu kebutuhan mereka, dirutinkan. Kemudian yang ketiga, tontonan itu harus dibatasi. Kalau anak terlalu banyak nonton TV, jadi kemudian males, otaknya juga males. Akhirnya untuk belajar pun, kan kayak belajar itu kayak kaki yang diajak berlari, otak kita diajak berlari. Kalau nggak dibiasakan lari, yo capek, akhirnya ngeluh lah gitu, capek mama gitu. Jadi gadgetnya itu juga harus diperhatikan, penggunaannya harus nggak boleh terlalu lama gitu. Sebelum belajar dimulai, mungkin habis pulang sekolah setengah jam, habis itu suruh tidur siang, main di luar, mandi, baru mulai belajar itu. Kalau sebelum belajar ada gadget, nah itu udah males duluan kayaknya itu anaknya. Jadi 3 hal itu yang mungkin bisa aku sampaikan. Iya, aku bisa nambahin satu lagi mungkin. Make it excited. Make the jadi bikin prosesnya excited itu ya. Prosesnya. Kita mau belajar tentang apa, Dek? Misalkan, tentang tambah-tambahan, misalkan gitu. Kasih, jangan hanya pen and paper, kasih warna-warni, pensil warna, segala macam. Ada banyak tekniknya ya, kalau Bunda mau nonton di YouTube, ada banyak, misalkan tambahan, pengurangan atau perkalian, kan ada tekniknya, blok. Kalau di sini kita belajar pakai building block, pakai pensil warna, pakai piring, pakai jeruk, ya, pakai alat peraga seperti itu. Kalau kita mau ngajari, ya, atau kemudian kita siapkan mereka dengan positif attitude sebelum kita mulai gitu. Ya, kita nanti akan belajar tambah-tambahan. Oke, Adik, bisa kan? Bisa. Oke, bismillah gitu. Nanti 15 menit aja, Adik. Jadi seperti tadi Dana bilang, durasinya itu yang paling penting. Pendek aja, pendek tapi serius. Nanti ditambah. Nanti as the time goes, half an hour atau setengah jam itu nggak akan kerasa gitu loh. Itu yang penting. Kemudian tadi jadikan rutin dan kasih reward, positive affirmation, positive language. Kalau sudah, masya Allah, adik pinter, hari ini udah selesai kerjaannya, ngerjain tugas tanpa rewel, tanpa tantrum, kasih star atau kasih pujian atau big hug misalnya gitu. Ayo Bunda peluk, masya Allah gitu. Jadi ada positif approach gitu, attitude dan affirmation ketika anak itu sudah melakukan apa yang kemudian harus dia lakukan. Itu aja sebenarnya ya. Nanti lama kelamaan mereka akan belajar independen sendiri, dan mungkin bisa minta, Bunda jamnya belajar misalnya gitu. Emaknya yang nggak siap ya biasanya, masih masak gitu. Okay. Lanjut Udah dengan cukup insyaallah. Oke. Dengan Bunda Sheila. Bagaimana cara kita memanage tugas buat anak balita untuk menghafal Quran? Masya Allah. Anak balita bawah 5 tahun ya. Maknya ini yang harus memanage tugas maknya ini, bukan tugas balitanya. Betul. Karena emaknya pasti akan istilahnya membacakan, masa anaknya akan baca Quran sendiri, kan ya nggak mungkin toh. Ya bisa jadi ada yang udah bisa baca Quran per 4 tahun. Tapi kuncinya kalau masih anak-anak itu sebenarnya didengarkan. Lantunan ayat suci Quran, betul. Itu aja. Jadi make it as they play, itu kan teorinya kayak gitu ya. Pada saat mereka main diputarkan Al-Qur'an, kemudian kalau trik saya pribadi itu sebelum tidur atau car journey. Jadi kalau kita lagi nyetir, ayo kita baca Al-Ghasyiyah bareng-bareng misalnya gitu. Atau kemudian baca, kalau trik saya pribadi, saya baca ayat nomor 1, kakaknya baca ayat nomor 2, nanti adiknya akan dengerin gitu ya. Jadi itu memperdengarkan, membiasakan itu dalam kehidupan keseharian, itu sebenarnya yang paling penting. Kalau mereka harus duduk, ayo hal ataka diulang 20 kali, itu akan menjadi sebuah beban. Ada anak yang bisa, ada anak yang melihatnya itu, oh my god, now those time again gitu ya. Aduh, apalagi itu lagi. Jadi mereka itu adalah waktunya bermain.
Ya, anak-anak umur segini itu kuncinya adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain gitu. Itu. Jadi kuncinya di situ aja. Saat Kalau kita kita bisa masak membuat gitu ya mungkin. saat kita Mereka masak di atau belakang pada kita baca. atau mungkin dari misalkan pakai building blocks gitu. Ayat pertama, hal ataka hadisul ghasyiyah, misalkan ayat kedua, misalkan gitu. Dan nggak usah pasang target, misalkan hari ini harus 50 ayat misalkan atau satu surat atau dua ayat misalkan gitu. Take as the time goes ya. Kenapa? Karena anak-anak itu bisa jadi moodnya up and down juga, capek. Kita pun juga kayak gitu. Nggak tidur cuma 6 jam atau 5 jam misalnya gitu. Pagi-pagi udah segala macam emosi muncul kan gitu. Terus mau hafalan Quran misalnya gitu. Ya, I'm so tired gitu-gitu kan. Anak juga ngerasa kayak gitu. Kadang kita lupa bahwa anak juga manusia gitu loh. Jadi mereka akan ada rasa nggak mood. Hari ini aduh nggak mood bud misalkan gitu. Ya akomodir aja. Akomodir bukan berarti oh ya udah nanti aja sebelum tidur, nggak harus sekarang gitu. Be flexible karena itu akan membuat memori proses menghafal Quran itu menjadi nikmat gitu. By a lot of work akan banyak tugas gitu. Tapi kalau bundanya sudah stres duluan, anak juga akan stres dan saya masih ingat ini ya, sebuah nasihat, saya lupa siapa yang ngasih. Kayak seperti proses feeding time waktu masih baby. Kalau ibunya itu stres, oh anak ini belum makan satu mangkok gitu. Saya dulu termasuk ibu yang seperti itu. Kalau nggak makan satu mangkok, saya nggak puas gitu. Jadi tentang saya, kepuasan saya bukan anak itu. Ya kan kadang kita nggak hari ini nggak mood makan, kan ada ya masa seperti itu. Hari ini saya nggak mood makan, cuma makan mungkin satu kali gitu. Tapi besoknya makan kayak kuda misalnya gitu. Kan that happen gitu kan. Nah, anak juga seperti itu. Tapi karena saya sebagai ibu ingin puas gitu ya. Akhirnya anak ini harus makan satu mangkok. Dinner atau lunch. Jadi waktu itu ya saya nungguin anak saya makan sampai selesai gitu loh. Itu dan akhirnya menjadi stressful experience. Ya, saya stres, anaknya makin stres, nggak mau makan. 1 jam nambah 2 jam gitu. Sampai kemudian ada orang yang nyampaikan pada saya, gak akan mati anak itu kalau nggak makan satu mangkok. Itu seperti light bulb moment gitu ya. Sama, menghafal Quran juga seperti itu. Ya, prosesnya itu yang harus kemudian mereka itu suka. Ya, kalau nikmati, kalau itu sudah dapat Bun, that's it. That it's the easy. Lagian juga kalau balita itu sponge ya memorinya. Kalaulah mereka itu nggak bisa melafalkan lagi apa yang kita lakukan, itu akan membuat nanti gedenya kita review itu they will just memorize it without they know it gitu. Betul. Jadi usaha kita untuk menanam hafalan-hafalan saat balita itu nggak apa-apa, terus aja bundanya anaknya nggak bisa mengulang, nggak masalah. Nanti kalau pas dia misalkan udah 9 tahun sudah bisa baca Quran sendiri, saat kita ayo sekarang hafalan juz amma mungkin hanya butuh 1 minggu karena sudah nempel itu di kepala dia. Betul. Nothing to lose gitulah intinya. Dan nggak perlu dibuat berat gitu. Oke, lanjut. Oke. Batch 4 sekarang, alhamdulillah sudah lebih agak speed up sekarang. Dari Bunda Ade, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga dokter kembar selalu dalam keberkahan Allah. Amin. Ini anak usianya 15 tahun, perempuan. Bagaimana cara menghadapi anak remaja seumuran ini sama anak saya yang pertama, yang suka memilih untuk sendiri. Kalau diajak pergi bareng keluarga, lebih memilih sendiri di rumah. Sementara dia lebih suka dengan temannya atau pegang HP. Sudah diberi pengertian, tetap saja seperti itu. Welcome to the teen world. Betul. Oke, itu yang terakhir ada HP itu udah langsung that's it. That's the issue. Itu langsung nggak tahu ya. That's my conclusion gitu. Jadi gini Bun, as they grow old, jadi anak itu sekarang, ini kemarin ya, sekedar cerita aja, anak saya yang pertama umur 12 tahun, sebentar lagi 13 juga nanya, kenapa sih orang-orang dewasa itu, grown up people, katanya gitu, kenapa sih grown up people itu butuh ketemu temennya
gitu. I don't need to meet my friend, katanya gitu. Aku nggak butuh teman-temanku. Misalnya gini, aku nggak butuh ketemu. Kalau kita kan socializing gitu ya, ayo ngeteh bareng, misalnya gitu. Ngopi cantik. Ngopi cantik, misalnya gitu. Dia nanya, kenapa? Aku nggak butuh. Bahkan aku awkward kalau ketemu mereka di luar sekolah, setting sekolah gitu. I don't know what to do, I don't know what to say, katanya gitu. Itu langsung saya sadar, oke, because your world is your mom and dad. Itu jawaban saya. Jadi duniamu itu adalah masih bapak dan ibu. Jadi anak kalau masih kecil, baby, itu dunia mereka adalah kita, bapak dan ibu. As they grow old, ketika mereka semakin besar, dunia mereka itu akan semakin lebar, luas. Pada saat itu mereka mulai membangun pertemanan, ya, membangun persahabatan dengan anak-anak di sekitar dia. Pada saat itu, siapa yang mengakomodasi atau memvalidasi perasaan mereka, itulah yang akan mendapatkan tempat di hati dia. Sebenarnya seperti itu. Kalau itu adalah teman-temannya, gitu ya, dan otomatis di sekolah itu kan mereka spend time berapa sih? 8 jam, 8 jam. Ya. 8 jam di sekolah. Di rumah mungkin hanya pagi, ayo cepet teman mandi makan dan seterusnya. Interaksi kita hanya seperti itu. Balik ke rumah pun juga ayo makan, kerjain PR, gini. Semuanya adalah task orientated. Semuanya adalah tugas ketika sampai rumah. Belum lagi kalau ada les, ada renang, ada martial art dan seterusnya, ya kan? Itu interaksi kita adalah tugas selesai. Kadang nggak ada waktu bagi kita untuk reconnect dengan mereka sebagai seorang individu yang kemudian harus didengarkan. Apalagi ini remaja, kita nggak butuh lagi untuk mandiin mereka, kita nggak butuh lagi untuk bersihkan popok dan seterusnya kan. Secara fisik kita nggak butuh melakukan itu untuk mereka. Tetapi sebenarnya kebutuhan mereka lebih kepada mental needs support. Gitu. Mental support mereka butuh untuk orang didengarkan. Nah, masalahnya kadang yang dia mendengarkan itu adalah teman-teman dia. Aduh, I feel so bad today. Gitu misalnya gitu. Aku hari ini nggak mood banget. Kenapa? Gini. Jadi panjang ngobrolnya. Sama siapa? Temennya. Lah sama ibu bapaknya nggak pernah gitu loh. Makanya yang terjadi apa? Yang terjadi kedekatan itu ya kerenggangan dengan orang tua semakin lebar, luas, kedekatan dengan temannya itu semakin kayak gini, akhirnya loyalitasnya itu diberikan kepada temannya. Bahkan kadang kalau harus memilih antara keluar dengan ibu atau keluar dengan bapak dengan keluar dengan si A temennya, mungkin dia akan memilih temennya karena temanku ini connect banget sama aku gitu loh. That is the price that we have to pay. Itulah harga yang harus kita bayar kalau kemudian kita nggak invest time kepada mereka. Makanya dalam satu trik parenting itu harus ada sebenarnya specific time yang kita berikan kepada anak pertama. Jadi akan ada jadwal itu 15 menit misalkan seminggu, just between you and the oldest one. Ibu dengan yang paling besar, bapak dengan yang paling besar. Nanti hari Selasa 15 menit, ibu dengan yang nomor 2. Itu trik parenting itu ada yang seperti itu, Bun. Karena di situ nanti kita akan bisa reconnect. Jadi gap yang lebar ini tadi bisa kemudian ditutup lagi. Dan nanti akan kita bisa jadi senada seirama atau one page kalau bahasa Inggris itu nggak bisa ditranslate dalam bahasa Indonesia. We are at one page ya, satu senada seirama. Kita tahu struggle-nya anak itu di mana, kita tahu senangnya anak itu di mana dan seterusnya gitu ya. Nah itu butuh investasi waktu. That's sometimes that we don't have itu. Nah kemudian jadi biasanya akar masalahnya ada di situ kalau anak itu nggak mau kemudian hanging out sama orang tuanya, lebih kepada teman-temannya. Dan kadang ya memang kita harus memberi ruang gitu loh, bahwa okay, this is the time for your friend. Tapi layaknya aku punya waktu untuk teman-temanku, kamu juga punya waktu untuk teman-temanmu, tapi kita juga punya waktu bersama gitu. Dan minta mereka melakukan apa, ada satu trik parenting yang saya suka gitu ya. Jadi anak diberi kebebasan. Misalkan hari ini minggu depan 15 menit sama yang paling gede, misalkan namanya Muhammad, 15 menit sama Mas Muhammad bisa pilih apa aja, aktivitas apa aja, jangan apa aja yang kemudian kita pergi ke bulan misalnya gitu, it's not possible ya kan. Kita kasih list, pergi ke mall, ice skating, atau kemudian naik sepeda bareng. Misalkan dipilih, Mas Muhammad minta apa? Oh, kita naik sepeda aja ya, misalkan gitu. Ya, nanti anak kedua dikasih pilihan, kita beli es krim,
tergantung dari usianya gitu ya. Jadi itu. Nah, itu satu trik atau tips yang kemudian bisa kita lakukan untuk spend time with them. Jadi nggak hanya ngobrol, kadang nggak butuh ngobrol, tapi kadang butuh juga ngobrol gitu kan. Jadwalkan waktu bersama. Kemudian kalau bisa Bunda, ajak temannya itu datang ke rumah. Bukannya mereka yang keluar, ajak undang mereka itu ke rumah kita. Saya ada teman itu yang selalu seperti dia punya anak 4 laki-laki gitu ya. Karena dia nggak bisa ya mendampingi, ya anaknya udah gede-gede semua gitu ya, udah 14-15, masa mau hanging out sama teman anak laki-lakinya, kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya si ibu itu selalu punya inisiatif setiap bulan ngundang teman anaknya laki-laki ini ya datang ke rumah. Mereka spend time in the night, bahkan apa namanya, sampai tidur di rumahnya teman saya ini tadi gitu ya, tidur di situ. Jadi boys night gitu, dia main game bareng. Dari situ ibunya tahu karakter temennya, kemudian diskusi, oh si ini begini ya, si ini begitu ya gitu. Jadi dari situ kita paham, oh anak laki-laki ini seperti ini karakternya, anak saya itu berarti milih teman itu pas. Kita bisa mengakses di situ, kita bisa menilai, oh anak saya bisa milih teman berarti gitu loh. Jadi bukannya kita membiarkan mereka keluar, tapi kita undang anak itu datang ke rumah, kemudian kita lihat cara mereka berinteraksi, cara mereka itu bicara, apakah mereka itu rude kepada satu sama yang lain, kasar, atau apakah yang dibicarakan itu apa, sepak bola kah, apa hal-hal yang berkaitan dengan girls misalnya gitu, atau bahkan politik, atau segala macam lah, kita jadi tahu gitu ya. Kemudian yang terakhir, Gadget. nah itu tadi ya, harus ada time untuk gadget itu yang penting Bunda. Jadi misalkan ada gadget mulai jam 9, misalkan 6 sore sampai jam tidur misalkan gitu. Itu harus ada rule yang jelas, kasih batasan seberapa banyak penggunaan gadget itu bisa dilakukan di rumah, dan itu apply ya kepada semua, nggak hanya si anak. Bunda sama ayah juga seperti itu juga. Ya, kalau misalkan nggak ada gadget mulai jam 6 sampai 9 malam, ya semuanya nggak ada, termasuk Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kita sanggup nggak? Gitu. Kalau nggak sanggup, ya jangan kemudian meminta anak sedemikian rupa gitu loh. That has to be fair, karena kalau udah gede mereka melihat ada discrepancy di apa namanya, di cara kita mengaplikasikan. Ya itu nggak adil. Itu berarti kita ngajarin mereka untuk bermuka dua lah, ya kan? Aturanmu untukmu, tapi aturanku tidak apply untukku misalnya gitu. Itu nggak bagus ngajarin mereka seperti itu. Ya, mungkin itu dah panjang banget ya. Kayaknya tinggal 10 menit lagi ya. Oke. Kayaknya mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi. Insya Allah. Semoga. Ada yang bertanya nggak yang live? Nggak ada ya? I don't see any question. Aku nggak bisa. Kadang kalau sudah dibatasi, saat waktunya habis kita ambil, anaknya ngamuk nangis. Nah, wajar Bun. Tergantung ya, kalau tadi anaknya umur 14 tahun itu nggak wajar ya kalau nangis. Tapi kalau anak yang masih kecil itu wajar. Nggak masalah, nangis itu bagian dari emosi negatif yang kemudian dia harus tahu meregulasinya. Saya jamin, karena itu terjadi pada diri saya sendiri gitu loh. Saya jamin kalau kita stick to the rule, kemudian kita tenangkan mereka, kita ajarin mereka regular, I know, misalkan, oh iya kakak kecewa ya wajar, asik-asiknya. Tapi sebenarnya ada trik ya, sebelum waktu habis itu kita kasih 3 warning. Adik 10 menit lagi, jangan kemudian waktu habis now, misalkan gitu. Itu kayak orang misalkan apa ya, makan masih belum dielak gitu, masih di mulut. Kan nggak enak gitu ya. Jadi harus 10 menit lagi habis ya, 5 menit lagi ya, 2 menit lagi. Itu mereka secara mental siap. Seperti mau lari 1, 2 gitu. Kalau tiba-tiba lari gitu, kita menggeh-menggeh. Gitu. Itu salah satu triknya. Ya kayak lampu jalan kan ada kuning, merah. Betul. Ya, dan itu nanti ada di video tentang melatih kedisiplinan ya, tentang bagaimana meregulasi emosi. Emosi negatif. Oke, Bunda Bisa Ifah dicek ini. di YouTube. Bisa dicek di YouTube. Klik, share, and subscribe. Oke, lanjut Oke, dari Bunda Siti. Masih batch 4. Okay. Rindu nge-zoom sama dokter kembar. Iya, kami juga ini. Tapi padahal rencananya mau nge-zoom hari ini ya. Tapi enggak, lain waktu insya Allah. Karena masih ada 3 modul kan ya? 2 apa 3? 3.
3 modul yang Dua, belum kita. dua Dua leader. modul. Ya, kita sudah 4 kan, komunikasi, love, disiplin, sama rutin. Jadi kita tinggal 2. Betul. Sibling rivalry itu termasuk kita belum bahas tentang hal itu. Sama eating problem. Semoga lah nanti kita bisa selesaikan, insya Allah. Masih sibuk di dunia nyata kita berdua nih. Iya, 2020 karena lockdown kan, jadi kita banyak waktu di rumah. That's one of the reason. Alhamdulillah. Oke, bagaimana bagusnya respon ketika anak-anak kita yang masih balita, 4,5 tahun dan 2 tahun bertengkar? Dan bagaimana cara terbaik menyatukan visi dan misi pola pendidikan kita dengan neneknya? Yang terkait dengan apa ini tadi, anak 4,5 dan 2 tahun sibling rivalry ini yang bertengkar ini, tadi sudah dibahas oleh Yumna di awal, bisa dicek bagaimana tekniknya dan cara terbaik menyatukan visi dengan neneknya anak-anak. Lebih kepada komunikasi, family meeting, kita mau komunikasikan apa harapan kita dan siapa yang punya hak untuk melakukan ABC, ground rule-nya itu kita bisa komunikasikan dengan mereka dan diajak juga ikut parenting kelas mungkin neneknya. Jadi lebih paham bagaimana nanti membesarkan cucu-cucunya di era yang beda dengan era sekarang. Terus pertanyaan belum selesai ternyata. Mulai dari kata-kata dan sikap karena saat ini kami harus tinggal dulu di rumah orang tua. Yumna mau nambahin? Oke, ya tadi udah ya bahwa bertengkar itu udah biasa. Jangan kemudian kita melihatnya itu sebuah masalah, Bun ya. Itu adalah proses berkembang, tumbuh kembang anak. Itu aja kita terima itu. Jadi bertengkar pasti, tapi cara menyelesaikannya itu yang nanti harus kemudian kita tahu, kemudian kita tekniknya kita terapkan. Insya Allah ada sebenarnya tekniknya. Kemudian kasih aturan yang jelas. Jadi intinya sebenarnya harus ada satu tim antara nenek dan bapak ibu gitu ya. Itu harus satu tim. Karena kalau tidak satu tim, itu nanti anak akan melihat itu dan akan mengambil manfaat dari tim mana yang kemudian ada di pihak saya gitu ya. Dan akhirnya parenting itu go out of the window. Nggak akan ada efeknya gitu. Jadi untuk bikin satu tim itu tergantung hubungan kita sama neneknya juga ya. Misalkan hubungan kita dengan mertua atau ibu bapak kita sendiri gitu loh. Belum tentu tinggal bareng bapak ibu kita sendiri itu cocok juga untuk mendidik anak-anak kita gitu. Tapi kalau kemudian hubungan kita bagus, open communication itu ada, kita sampaikan, Bu, saya kok pingin seperti ini. Saya kemarin belajar di kelas parenting itu seperti ini. Gimana kalau kita mulai terapkan, misalkan gitu. Ada meeting, family meeting, di set itu. Ya, bahwa misalkan nggak ada sweet, nggak ada permen kalau belum dinner atau lunch misalkan gitu, itu rule-nya. Jadi nenek nggak kemudian asal ngasih permen aja gitu kan. Masalahnya kan di situ biasanya neneknya memanjakan anak-anaknya sehingga nanti anak-anak nanti kemana-mana ke apa dikit-dikit ke nenek, nanti nenek nyalain ibunya jadi rame kan gitu ya. Kalau misalkan nenek ngerasa Allah nggak percaya aku sama teori-teori parenting, ya minta nenek back off. Oke, kalau gitu, misalkan saya yang mendisiplinkan anak-anak, coba ibu ini aja, mundur aja dulu ya Bu, nanti biar saya yang handle. Kalau masalahnya itu ada, kemudian saya berusaha menyelesaikan, ibu nggak usah, saya nggak usah ikut-ikut dulu sementara itu gitu. Kalau nanti masalahnya di depan ibu pas saya nggak ada, ya ibu selesaikan dengan cara ibu sendiri, monggo silahkan gitu. Diambil persetujuan seperti itu. Kalau kemudian hubungan kita itu udah nggak harmonis, ya lebih susah lagi gitu ya. Dan tapi marilah kita ambil sisi positifnya lah, Bun ya. Tinggal bareng orang tua itu nggak kemudian semuanya jelek gitu. Subhanallah, nggak. Orang tua kita itu gimana-gimana mereka hidup 20-30 tahun lebih dulu daripada kita. Dan kita tahu sendiri bahwa age atau usia itu memang tidak menentukan sebuah kematangan dan kedewasaan, tetapi usia itu menentukan pengalaman. That's for real. Kita jadi orang lebih tua itu makanya ada dikasih orang tua lebih tua itu ada wisdomnya, ada ada nasihat-nasihatnya biasanya memang benar gitu loh, karena mereka sudah melalui itu gitu. Nah, sekarang masalahnya bukan masalah ya, kalau hidup dengan nenek gitu ya, dengan neneknya, sebenarnya mereka akan mendapatkan jumlah cinta yang lebih banyak daripada hidup dengan bapak ibunya sendiri
That's the difference. Ya, positifnya di situ. Mereka akan diwarnai dengan banyak jenis cinta. Kalau cinta kita itu warnanya merah muda, mungkin nenek itu warnanya hijau muda, gitu. Jadi tangki cinta anak-anak itu akan penuh selalu, dan itu akan bisa membuat mereka menjadi orang yang pede. Kemudian mereka juga bisa menjadi anak yang empatik, gitu, karena mereka tinggal sama orang yang sudah sepuh. Ya, orang yang sudah sepuh itu biasanya itu mereka lebih kalem, lebih sabar gitu. Jadi mereka akan melihat contoh nyata orang yang kalem dan sabar itu seperti apa gitu. Jadi positifnya sebenarnya lebih banyak kalau kita mau ngambil positifnya, dan kita bisa menyampaikan itulah kepada nenek, Masya Allah, Nek, matur nuwun, makasih sudah bantu didik gitu. Karena tanpa nenek nggak bisa. Dan kalau nenek itu diberi sebuah amunisi pujian seperti itu, insya Allah nenek pun akan merasa, oh, menantu saya atau anak saya Appreciate. itu appreciate gitu ya. Jadi sebenarnya hubungannya harus diperbaiki dulu gitu dengan cara positif, mindset, melihat ketika tinggal bareng orang tua itu tidak harus selalu buruk gitu. Mungkin model parentingnya berbeda, itu bisa, itu perkara yang lain. Tapi kalau kemudian kita selalu approach nenek itu adalah problem, hidup dengan orang tua adalah problem, maka kita akan selalu ngerasa masalahnya itu ada di nenek gitu loh. Padahal masalahnya bisa jadi cara pandang kita aja yang harus diubah, atau masalahnya bisa jadi cara kita mengkomunikasikan aja, bukan neneknya yang jadi masalah. Mungkin bisa jadi juga neneknya punya masalah, tapi kalau kita menyampaikannya dengan baik gitu ya, bisa jadi ya ada sebuah kasus di mana ditinggal sama nenek, neneknya itu selalu ikut campur karena anaknya itu, si nenek ngerasa ibu si cucu ini ibunya si cucu ya, jadi anaknya sendiri, ini bukan menantu, anaknya sendiri itu merasa, si nenek merasa anaknya itu nggak mampu mengatasi tantrum anak-anaknya gitu, akhirnya selalu ikut campur dan take control karena itu adalah rumah neneknya gitu ya. Jadi berarti neneknya harus back off. Nah, tapi setelah dikomunikasikan oke-oke saja, alhamdulillah gitu. Jadi mindset itu yang kemudian juga harus diubah. Kalau kemudian itu adalah ibu mertua, lebih ini lagi apa namanya, sensitif lagi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dikomunikasikan insya Allah nggak apa-apa pun gitu ya. Kita sabar aja dulu, dan kemudian worst come to worst, kalau misalkan tetap aja nggak bisa, sampaikan kepada anak-anak bahwa ketika bareng ibu sama ayah, aturannya adalah aturan ibu dan ayah. Nanti kalau bareng sama nenek sama kakek, aturannya sama nenek dan kakek. That's it. Gitu. Jadi anak harus tahu gitu, dan anak tahu bahwa, oh bunda, kalau sekarang, oh kalau aku mau makan es krim, ya udah berarti aku harus minta ke nenek, ya udah, that nothing we can do gitu loh, karena situasinya seperti itu. Mungkin itu, Dan. Tarik ulur dan banyak tolerance juga itu harus. Kalau hidup bareng memang harus seperti itu. Oke, lanjut dari Bunda Widuri, tinggal 5 menit. Satu lagi ya? Tinggal 1 menit. 1 menit. 1 menit. Bunda Widuri dari batch 4. Jadi kita ngutang dari batch 5. 5 tapi sampai alhamdulillah 9. 5, 6 itu cuma 1 pertanyaannya. Ada 1 yang lewat, Dana, dari Widya tadi. Itu karena pertanyaan yang keempat. Oh, I see. Oke. Kita janjinya kan pertanyaan 1 sampai 3 ya. Oke. Benar. Nanti kita jawab utang. Terus ini tadi bagaimana langkah awal menanamkan tauhid kepada balita, itu bagian dari menghafal Quran sebenarnya. Lewat tadi ya. Oke. Tapi sebenarnya udah kita jawab tadi sedikit demi sedikit ya. Iya. Menanamkan filosofi. Ini juga udah dijawab sebenarnya dari Bunda Widuri yang akan kita bacakan ini terkait dengan bullying juga. Bagaimana anak saya 6,5 tahun sudah pandai main ke gang sebelah dan sering ke masjid, tapi karena anak saya paling kecil dari antara teman bermainnya, jadi sering dibully, sering pulang ngadu karena diisengin temannya. Bagaimana sikap saya, dan berapa kali saya pernah larang dia ke masjid, beberapa kali pernah saya larang dia ke masjid karena di masjid sering dibully, tapi dia selalu nangis dan ngamuk. Apakah sikap saya benar, Bun? Mohon dicerahkan. Oke. Masya Allah ya, independen ya, umur 6,5 tahun udah masuk ke gang-gang yang bikin saya ketawa. Jadi ingat masa kecil ini. Alhamdulillah di sini nggak bisa ini masuk ke gang-gang karena illegal kalau membiarkan anak keluar sendiri. Oke, jadi udah banyak tadi ya, panjang ya tadi penjelasan saya tentang bullying, tapi yang paling penting sebenarnya kita ajari mereka untuk milih teman, Bun ya, yang mungkin bisa saya tambahkan.
Kita nggak bisa ngontrol anak-anak di luar itu mau melakukan apa. Ya, anak-anak di luar itu mau treat anak kita seperti apa itu it's not in our control. Yang bisa kita kontrol adalah anak kita, bagaimana sikap anak kita dan bagaimana kita meminimalisir semua yang akan berpengaruh pada anak-anak kita. Ya, membangun sebuah benteng pertahanan. Itu yang bisa kita lakukan. Gitu. Kalau kemudian masjid itu harusnya tempatnya orang-orang soleh gitu kan, masjid itu tempatnya orang itu menjadi apa, belajar Islam, belajar Quran dan seterusnya. Kalau di situ justru dia belajar banyak hal-hal yang keliru, ya nggak masalah kita tarik dia dari masjid itu. Ada banyak masjid yang lain kan gitu. Jangan kemudian hanya karena apa ya, mungkin ekstra lebih jauh, ya nggak apa-apa Bun, demi anak ya nggak apa-apa, lebih jauh jalan kakinya dan seterusnya. Kalau kemudian yang deket itu nggak membantu, ya itu nggak menyelesaikan masalah, malah memperburuk masalah kan gitu. Nggak apa-apa diambil dari itu, kemudian kita nggak kemudian completely stop, tapi kita bawa dia ke masjid yang lain, cari alternatif yang lain. Saya pikir nggak masalah. Nah, kalau kemudian itu dia dibully gitu ya, nangis, tapi kemudian tetap balik lagi. Nah, itu yang menarik gitu ya. Bisa jadi ketagihan. Bisa jadi itu bukan karena dia dibully mungkin ya. Mungkin karena dia aku tadi kalah makanya nangis misalnya gitu. Tapi sekarang aku pengen menang. Harus dilihat satu persatu. Kalau misalkan itu memang bully, harus hentikan dan take it seriously. Yang kemudian pandang sebelah mata ya, harus di treat seriously. Tapi kalau kemudian itu karena dia manja, misalkan nangis manja, misalkan nggak bisa, aku pinjam sepeda nggak dibolehin, nangis misalnya. Ya anak lain mau ngebolehin apa enggak kan terserah mereka gitu ya. Itu berarti kita yang harus kemudian menguatkan anak kita, atau mungkin approach anak kita yang kemudian sedikit manja dengan orang lain, semuanya harus dituruti misalkan gitu. Kalau kemudian pulang ngadu diisengin temennya, tapi kemudian mau balik lagi, mungkin karena dia nggak punya teman yang lain, bisa jadi seperti itu ya. Kita provide teman yang lain, atau kita ya banyak lah ya triknya, seperti tadi kita sampaikan, kita pilihkan teman yang baik itu seperti apa. Seperti pagi tadi baru ada conversation anak saya ini, sedikit cerita yang nomor 3 itu umur 5 tahun. Dia bikin kayak apa ya, bookmark gitu untuk semua teman-temannya dengan nama semua teman-temannya. Kemudian ada satu anak yang dia lupa. Kemudian dia bilang, kalau kamu nggak kasih aku besok, kamu bukan temanku. Gitu. Mama, dia bilang kayak gitu ke aku. Terus aku bilang, terus kamu bilang apa? Ya aku bikin besok, katanya gitu. Si kakaknya terus marah. Bukan marah sih, ngasih tahu. Hudzaifah, kalau dia adalah teman kemudian bilang bahwa kalau kamu nggak ngasih aku, kamu bukan temanku, berarti dia itu bukan temenmu, katanya gitu. Jadi intinya apa? Pilih teman yang lain, cari teman yang lain. Kalau the real friend itu nggak akan bikin kamu takut, nggak akan bikin kamu sedih, nggak akan bikin kamu kecewa, misalnya nggak bikin kamu apa ya, ngerasa terpojok. Itu berarti bukan teman kamu kalau kayak gitu. Si kakaknya ngasih masukan kayak gitu, dia diam aja. Ini contoh aja ya, kadang mungkin karena dia nggak punya teman, pilihannya cuma itu, ya wes lah, adanya cuma itu, walaupun diisengin apa boleh buat gitu ya. Ya nggak lah. Kalau di Indonesia Masya Allah kan banyak pilihan teman yang ya kita ajari aja mana teman yang baik. Itu sebenarnya sebagai orang tua itu kita diberi tugas untuk memberikan guidance gitu. Teman yang baik itu kayak gini deh, lingkungan. Memilihkan apalagi masih 6,5 tahun. Betul. Sebenarnya the world is around mom and dad. Makanya sebenarnya ya. Iya. Jadi itu. Mungkin itu dan Alhamdulillah. Sudah. Jazakillah khair atas jawabannya yang Masya Allah panjang, lebar, dan tinggi. Insya Allah semoga bermanfaat untuk amin. Dan jazakillah khair juga untuk para bunda bahagia yang sudah bergabung setia. Dan kemudian setia 1,5 tahun ini hampir off Zoom session. Insya Allah semoga Allah memberi kesempatan. Mungkin after Ramadan kali ya. Kalau Maret kayaknya nggak bisa. Dan jazakillah pertanyaannya. Kalau ada yang mau gabung sama WhatsApp grupnya, kayaknya saya udah bikin linknya kemarin, bit.ly/kelas parenting 9 kalau nggak salah itu. Mungkin nanti bisa dicek di Instagram kita, ada di ada linknya di situ insya Allah. Instagram ataupun Facebook ya. Insya Allah. Barakallahu fiik Bunda Iva, jazakillah khair. Dana bisa nggak ngelihat siapa? Oh ada
Mbak Tutut, ada Bu Nur, Bunda Nur, Bunda Iva, Bunda Reni, Dein, Bunda Reni Noventi, dan Bunda Rika. Jazakillah khair udah gabung. Ada yang dari teman dari Malaysia juga, dan Sazila Oh, sempat Sikin, gabung. Sikin betul. Sikin. Jazakillah. Kayaknya udah nggak ada deh, Sikin. Oke. Ada pertanyaan nggak ada ya? Insya Allah dari Bunda Jazakillah khair, Bunda Eva udah gabung, nggak ada pertanyaan kok, dan yang lain. Oke. Oke. Ya udah, kalau gitu kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya Bunda sekalian, dan semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat dan ilmu untuk mendampingi putra-putri kita untuk menjadi anak-anak yang kita harapkan, menjadi anak yang bisa kita banggakan di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Dan kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.